Perbatasan memanas. Tentara Belarusia pro-Rusia serang patroli Polandia. Dua penjaga patroli Polandia diserang oleh tentara Belarusia pada hari Minggu yang meluncurkan batu dan barang lainnya ke unit-unit tersebut, ungkap penjaga perbatasan Polandia. Seorang petugas penjaga perbatasan dan seorang prajurit tentara Polandia terluka dalam serangan itu, dan sebuah kendaraan penjaga perbatasan rusak. Mayor Katarzyna Zdanovic, juru bicara unit regional penjaga perbatasan Podlaski, menceritakan bagaimana petugas penjaga perbatasan dipukul di lengan dan di lututnya sementara Podivor, kendaraan rusak dan beberapa jendela pecah. Juru bicara Menteri Koordinator Layanan Khusus Stanislaw Arin membahas serangan terhadap prajurit Polandia. Mengatakan bahwa rezim Presiden Belarusia, Lukashenko, sedang melakukan operasi hibrida terhadap Polandia yang merupakan bagian dari rencana agresif Rusia melawan NATO. Unit regional penjaga perbatasan wilayah Podlaski menginformasikan bahwa dalam beberapa hari terakhir, jumlah migran yang ditahan di bagian perbatasan dengan Belarusia antara 40 dan 120 setiap hari. Tahun ini hari yang memecahkan rekor adalah 21 Maret ketika penjaga perbatasan Polandia menahan total 134 orang, termasuk kelompok besar 40 orang di desa Narewka. Pekan lalu kurang dari 40 orang ditahan setiap hari dan dari Rabu hingga Sabtu. Kelompok tidak lebih dari 20 orang ditahan. Para imigran ini ingin menyeberang ke Polandia. Mereka berasal dari berbagai negara di Timur Tengah, bahkan ada yang datang dari Kuba. Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir Selasa 12 April. Pada invasi hari ke-47 ini dikabarkan puluhan ribu orang telah tewas di Mariupol, Ukraina. Pengeboman oleh pasukan Rusia tanpa henti selama berminggu-minggu telah menyebabkan banyaknya korban tewas di kota pelabuhan itu. Selain itu, selama operasi militer khusus, prajurit Kompiteng Distrik Militer Barat juga melakukan pertempuran manuver dengan musuh di dekat Topolsko, Distrik Izyum, wilayah Kharkov. Terbaru beredar video menunjukkan kru tank menggunakan perlindungan alami dan lipatan medan setelah menembaki tank musuh dan kendaraan lapis baja. Rekaman diunggah di Telegram Mode Rusia pada Selasa 12 April 2022. Awak tank didukung oleh kelompok manuver unit infanteri bermotor pada kendaraan tempur infanteri ILV-2, termasuk pengangkut personel lapis baja BTR-82A, menggunakan peluncur granat anti-tank, genggam, dan pelontar api. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menunjuk seorang jenderal baru untuk mengarahkan perang setelah pasukannya tidak berhasil mengambil alih ibu kota Ukraina, Kiev. Sejumlah anggota resimen Azov sayap kanan Ukraina menghadapi serangan aneh dari pesawat tak berawak Rusia. Setelah drone Rusia melintas di Mariupol, resimen Azov mengeluarkan pernyataan. Banyak anggotanya pusing dan gagal nafas. Resimen Azov kemudian menuduh pasukan Vladimir Putin menggunakan zat kimia beracun yang dijatuhkan lewat drone. Dampak zat beracun dirasakan juga oleh sejumlah warga sipil, gejalanya mirip yakni pusing dan kesulitan bernapas. Dugaan penggunaan zat kimia beracun makin kuat setelah sebelumnya ada pernyataan dari Eduard Basurin, juru bicara Republik Rakyat Donetsk yang pro-Rusia. Eduard Basurin mengatakan Kremlin mungkin harus menggunakan senjata kimia untuk menaklukkan Mariupol. Itu terjadi setelah beberapa peringatan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata kimia untuk memecahkan kebuntuan di Ukraina. Pemberontakan separatis pro-Rusia mendukung Kremlin agar menggunakan senjata kimia untuk mengalahkan para pembela Mariupol. Sementara itu, Kementerian Pertahanan kemarin memperkirakan bom fosfor yang mematikan dapat digunakan untuk mematahkan perlawanan. Pada Senin malam, Ivana Klibus, seorang anggota parlemen Ukraina, men-tweet Rusia 1,5 jam yang lalu menggunakan zat yang tidak dikenal di tagar Mariupol. Korban mengalami gagal napas sindrom Felsteep-Atasky. Kemungkinan besar senjata kimia, tulisnya yang dikutip Mirror. Ini adalah garis merah di luar yang harus menghancurkan ekonomi despotisme. Kami menuntut embargo penuh semua bahan bakar dari tagar RU dan senjata barat 2 UA sekarang. Inggris sekarang bekerja segera untuk memverifikasi laporan bahwa pasukan Rusia mungkin telah meluncurkan serangan kimia di Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss. Liz Truss menjadi salah satu politisi senior barat pertama yang berbicara tadi malam ketika Inggris memperingatkan semua opsi ada di meja jika senjata kimia dikonfirmasi. Sebuah taktik baru digunakan oleh pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia saat melancarkan serangan ke wilayah Kharkiv, Ukraina, Sabtu 9 April 2022.
Sejumlah parasut mendarat di Kharkiv. Siapa sangka sejumlah parasut itu membawa bom milik militer Rusia. Wali kota Kharkiv, Ihor Terekov, mengatakan bahwa bom yang digunakan Rusia adalah jenis terbaru dalam perang. Terekov mengimbau kepada seluruh warga sipil Kharkiv untuk menjauh dari parasut-parasut yang mendarat. Meskipun militer Rusia mengerahkan bom parasut itu ke sejumlah basis pasukan angkatan bersenjata Ukraina, Kharkiv telah dibom dengan jenis bom baru. Para penyerang Rusia menjatuhkan bom dengan parasut, ucap Terekov dikutip FIFA militer dari Pravda. Saya mendesak Anda dalam keadaan apapun jangan mendekati parasut semacam itu. Dan segera laporkan kepada petugas penyelamat, katanya. Selain itu, Terekov juga meminta seluruh warga Kharkiv untuk tetap bertahan di tempat perlindungan. Sebab mulai Minggu 10 April 2022 hingga waktu yang belum bisa ditentukan, Kharkiv akan menjadi sasaran serangan masif militer Rusia. FIFA militer melaporkan dalam berita sebelumnya. Ribuan personel pasukan khusus tank dan kendaraan tempur lapis baja militer Rusia yang tergabung dalam 2 grup batalion taktis telah bergerak menuju Kharkiv. Kabar ini juga disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina, Oleksandr Motuzyans. Dalam pernyataannya, Motuzyans menyebut bahwa pasukan Rusia tengah bersiap untuk menyerang Kharkiv dengan sasaran pasukan Ukraina di zona operasi pasukan gabungan. Peperangan di Ukraina hingga kini belum usai, bahkan beberapa waktu lalu keadaan sempat bertambah buruk. Kondisi Ukraina yang kian terdesak juga tak luput dari perhatian publik. Amerika Serikat pun hingga saat ini masih memantau pergerakan dari Rusia, walaupun demikian, pihak Rusia tak bergeming sedikit pun dengan ancaman ataupun bantuan yang diberikan Amerika pada Ukraina. Dalam peperangan yang terjadi, nampak 2 roket Rusia menghantam sebuah stasiun kereta di Kramatorsk, Ukraina Timur, hingga menimbulkan korban jiwa. Kata pihak perusahaan stasiun kereta api Ukraina pada Jumat, stasiun tersebut digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah-daerah gampuran pasukan Rusia. 2 roket menghantam stasiun kereta Kramatorsk, ada korban jiwa. Kata Ukraina Railways lewat pernyataan tanpa memberikan informasi lebih lanjut. 3 kereta untuk mengevakuasi warga dihadang di wilayah yang sama di Ukraina pada Kamis 7 April. Setelah serangan udara di jalur tersebut menurut Kepala Ukraina Railways. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia sudah berkumpul kembali untuk melanjutkan serangan dan bahwa Moskow berencana menguasai sebanyak mungkin Donbas, wilayah di bagian timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Otoritas di sejumlah daerah meminta warga sipil untuk pergi selagi masih memungkinkan dan situasinya cukup aman.